Salam sobat pembelajar, berjumpa lagi bersama Pak Eko dalam materi sejarah. Seiring dengan berjalannya waktu, Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia dan berperan dalam membentuk karakter sosial, budaya, serta politik negara ini. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki keragaman budaya serta etnis yang beragam dalam kerangka Islam. Tapi, tahukah kalian bagaimana Islam bisa masuk dan berkembang ke wilayah Nusantara? Yuk kita bahas bersama. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Islamisasi mulai berkembang pasca menurunnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Bahkan di masa itu, kerajaan-kerajaan Islam mendominasi Nusantara dan menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Sebenarnya, ada banyak nih teori yang menjelaskan awal masuknya Islam ke Indonesia. Menurut beberapa teori, ajaran Islam masuk melalui jalur perdagangan sambil berdakwah, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, atau memang datang ke Nusantara untuk menyiapkan ajaran Islam. Namun, para ahli sejarah menetapkan bahwa ada 4 teori masuk Islam ke Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J.P. Knebel dan didukung oleh Christian Snoevelbrunner. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Bukti pendukung dari teori Gujarat yakni yang pertama, penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Yang kedua, makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya memiliki corak yang sama yaitu dari Gujarat, serta tulisan dari Marco Polo. Teori ini ditentang oleh George Ernest Morrison, seorang jurnalis asal Australia yang mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat juga masih menganut agama Hindu. Yang kedua, teori Persia. Teori Persia didukung oleh Husin Jayadiningrat dan Umar Amin Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia di abad ke-13, bukan dari Gujarat. Dan terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Bukti pendukung adanya teori Persia yang pertama adalah adanya upacara tabut di Bengkulu dan Sumatera Barat, penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Sumatera, persamaan mazhab yang dianut oleh masyarakat Indonesia, persamaan kosakata dari Persia menjadi bahasa Melayu dan Indonesia, persamaan corak seni kaligrafi, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Ahlaj, ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Teori ini memiliki kelemahan. Pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam dan juga bukanlah wilayah pusat agama Islam. Ditambah lagi, pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan pedagang dari Arab, Cina, dan juga India. Berikutnya, teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang sekitar tahun 618 sampai 905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qutubi, pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Bukti pendukung yang memperkuat teori Cina, yang pertama, Raden Patah sebagai Raja Demak merupakan keturunan dari Tiongkok berdasarkan dari garis keturunan ibu. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, adanya tradisi Cina yang memengaruhi budaya Sumatera bagian selatan, serta catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara sekitar pesisir barat Sumatera hingga Selat Malaka. Akan tetapi, kelemahan dari teori Cina adalah
teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Nusantara. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam mendatangkan Islam ke Nusantara. Yang berikutnya, teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leur. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Bukti pendukung dari teori Arab yang pertama diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain dari teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Nah, teori Arab ini juga punya kelemahan nih. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, dari keempat teori yang dijelaskan tadi, menurut kalian, mana nih teori yang paling mendekati kebenarannya? Dari tafsiran terhadap keempat pandangan itu, umumnya orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 dan mulai berkembang di abad ke-8 Masehi, sejalan dengan mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, serta semakin ramainya pedagang-pedagang Gujarat, Persia, Cina, dan Arab ke Indonesia. Nah, gimana sobat pembelajar? Sudah paham kan tentang teori dari masuknya Islam ke Nusantara? Sampai jumpa di video berikutnya ya.